Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para sahabat dimana saja Anda berada, akhir-akhir ini sering muncul pertanyaan yang dikirim ke Al-Fakir, baik lewat email maupun lewat media Jabrian, lewat media WhatsApp. Bahwasanya pertanyaan itu berkaitan dengan masalah apakah broker di dalam trading forex itu atau dalam trading online, khususnya dalam trading di pasar bursa berjangka, itu wajib terdiri atas broker legal, broker yang terdaftar di BAPEPTI, yaitu Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi yang ada. Dalam kesempatan kali ini kita akan menjawab tentang permasalahan tersebut. Satu hal yang harus kita ingat bahwasannya kalau kita mau beli pisang goreng, maka kita harus pergi ke pedagang yang menjual pisang goreng. Kalau kita mau beli perabot, maka kita harus membeli ke pedagang yang menjual perabot. Kalau kita mau membeli kebutuhan alat rumah tangga, maka kita harus membeli barang ke pedagang yang menjual perabot atau alat rumah tangga. Nah, logika seperti ini juga berlaku di dalam trading, sama. Karena trading itu meniscayakan terjadinya adalah pada objek yang dijual belikan di pasar bursa berjangka, atau yang dikenal dengan istilah objek derivatif, aset derivatif, atau yang juga kita bisa mengenalnya sebagai efek, yaitu surat berharga. Maka untuk melakukan pembelian terhadap efek atau aset di bursa berjangka tadi itu, maka kita membelinya harus ke pedagang yang sah untuk melakukan jual beli aset berharga, sehingga kemudian tidak mungkin bagi kita kalau misalkan mau membeli efek terus kemudian perginya adalah ke penjual pisang goreng, atau membeli efek tapi berangkatnya ke tukang orang yang jual bakso dan lain sebagainya. Ini secara logika. Oleh karena itu, maka karena aset berjangka ini diperdagangkan secara khusus, jadi tidak sembarang orang yang bisa melakukan jual belinya, melakukan perdagangannya, maka keberadaan status broker sebagai legal dan diakui oleh hukum negara itu merupakan satu syarat penting supaya kita itu tidak terjebak di dalam bisnis-bisnis atau investasi bodong. Nah, apakah terus kemudian broker ilegal itu terus kemudian syarat dengan investasi bodong? Maka jawabannya adalah 99%, maka iya. Ada kemungkinan untuk 1%-nya tidak. Ada memang. Karena dalam beberapa usaha crowdfunding atau mungkin dalam usaha syirkah yang kita kembangkan di tingkat lokal yang diketahui oleh beberapa penduduk atau beberapa masa, itu kita bisa untuk melakukan perdagangan saham tapi dengan tanpa melalui broker legal, karena langsung kita bisa berhadapan dengan objek usahanya. Ya, maka dalam hal ini kita tidak membutuhkan yang namanya legalitas. Tetapi ketika kita itu harus bergerak dengan orang yang tidak dikenal, karena misalkan saya dengan pihak broker yang melakukan jual beli efek itu karena tidak kenal sama sekali, maka status legalitas dari broker itu merupakan yang syarat utama. Jadi syarat utama disebabkan karena apa? Disebabkan karena wajibnya ada jaminan. Karena Rasulullah SAW melarang kita itu untuk melakukan transaksi perdagangan dalam bentuk apapun yang sifatnya itu tidak bisa dijamin. Nah, wujud legalitas tadi itu adalah wujud yang dijamin. Nah, legalitas broker
forex atau broker trading saham dan lain sebagainya, itu penting artinya untuk menetapkan status atau memastikan status bahwasanya komoditas yang dijual itu adalah benar-benar wujud. Karena tanpa legalitas itu, tanpa legalitas broker, maka aset matinya itu tidak bisa dijamin sebagai wujud. Nah, karena tidak bisa dijamin itu tadi, maka melakukannya termasuk bagian dari misalkan melakukan trading atau melakukan jual beli dalamnya, maka termasuk bagian dari jual beli barang fiktif. Kalau jual beli barang fiktif, maka kemungkinan besar yang terjadi di dalamnya adalah praktek maisir atau praktek untung-untungan. Praktek maisir atau praktek untung-untungan, sehingga kemudian seringkali kita mendapati adanya beberapa pihak yang melakukan hal yang sama. Misalkan beberapa waktu ini yang menggemparkan di Indonesia tentang beberapa investasi bodong atau beberapa robot auto trading dan lain sebagainya, itu semuanya adalah disebabkan karena satu hal yang menjadi ciri utamanya, yaitu ilegalitas dari broker. Jadi ilegalitas broker memiliki keeratan hubungan dengan masalah keberadaan komoditas yang bisa dijual belikan. Syarat trading itu bisa dibenarkan adalah syarat utama ini ya. Syarat utama trading yang bisa dibenarkan adalah apabila ada komoditas. Jadi apabila ada komoditas yang diperdagangkan. Kalau misalkan itu saham, maka ada saham yang sah berlaku sebagai aset investasi. Kalau itu berupa aset misalkan forex atau mata uang, maka betul-betul ada mata uang yang bisa dijadikan landasan untuk melakukan jual beli, sehingga bukan termasuk uang fiktif, tapi betul-betul adalah uang yang ada wujud fisiknya. Demikian ya para sahabat. Jadi sekali lagi, legalitas broker itu merupakan syarat sah. Jadi merupakan syarat utama ya. Jadi merupakan syarat utama, belum sampai ke sah ya. Jadi merupakan syarat utama untuk menuju sahnya trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.